Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, tema dalam renungan kita pada saat ini, segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pujian adalah pernyataan memuji. Berasal dari kata puji, yang artinya rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan seseorang. Harus disadari bahwa setiap orang selalu ingin dipuji dan diakui banyak orang. Yang terkadang melalui pujian itu ada yang kemudian menganggap bahwa seterusnya ia harus selalu mendapat pujian dan akan merasa kecewa atau diabaikan jika pada suatu kali kelak ia tidak dipuji. Jadi pertanyaan, apakah harus kita merasa kecewa jika pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan tidak mendapat pujian? Pemazmur dalam bacaan firman Tuhan saat ini mengungkapkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memang layak untuk dipuji atas kebesaran dan keperkasaannya. Mengapa? Mengapa hanya Tuhan yang patut dipuji? Semuanya karena kasih Tuhan yang nyata bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Banyak yang sudah dilalui oleh umat Israel. Begitu panjang perjalanan kehidupan yang mereka lalui, hingga pada akhirnya mereka keluar dari pembuangan dan menuju pada tanah perjanjian. Merenungkan semua yang telah terjadi oleh umat Israel, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Pemazmur mengungkapkan bahwa pengalaman hidup bangsa Israel bersama dengan Tuhan, jatuh bangun, bangkit dan menang, adalah suatu hal yang harus diungkapkan dalam seruan yang agung untuk Allah. Seruan itu dipakai dalam membuka dan menutup pasal 150 ini. Kalau kita yang biasa membaca kitab Mazmur, kalau kita disuruh untuk buka pasal 150 ini, kita langsung tahu pasti kita akan buka bagian akhir. Tapi kalau kita tidak tahu panjangnya pasal ini sampai 150, maka kita akan buka satu persatu. Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memperhatikan ayat pertama dan ayatnya yang ke-6 firman Tuhan saat ini. Adakah kita sejenak melihat ada dua kata yang sama yang dipakai oleh pemazmur membuka dan mengakhiri pasal ini? Kata apakah itu? Kata apakah? Berapa kali? 2 kali. Haleluya menjadi suatu pengakuan yang berarti bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kekuatan dan kebesarannya, yang selalu ada dalam setiap pengalaman hidup bangsa Israel. Dan kalau kita melihat jemaat Tuhan, ada kata pujilah dalam
bagian ayat-ayat firman Tuhan. Adakah kita yang memperhatikan berapa kali pemazmur mengulang kata pujilah ini? Berapa? 10 kali dengan kata memuji 1 kali. 10 kali kata pujilah ini diulang oleh pemazmur. Menjadi suatu perenungan bahwa seruan haleluya dengan ungkapan memuji, pujilah dan memuji adalah suatu hal atau kata yang menjadi perenungan bangsa Israel. Melalui pujian, bahkan apapun yang mereka berikan kepada Allah, seharusnya itu menggambarkan bagaimana kebesaran dan keperkasaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani pada saat ini adalah seperti mengikuti irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datang, terkadang lambat laun semakin tinggi dan kadang semakin rendah. Terkadang ada hentakan keras dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita saat ini, tentulah pasti kita akan merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak. Namun di lain kesempatan, kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan pada akhirnya dapat teratasi. Tiba-tiba kita dapat merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba kita merasakan duka cita. Dan itu semua adalah irama kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tetapi jika kita mau menerima itu semua sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan. Lantas bagaimana kita dapat memuji Tuhan dalam perjalanan hidup ini yang tidak menentu? Yang pertama, jawaban yang diberikan oleh pemazmur agar kita terus memuji Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita ada pada ayatnya yang ketiga sampai 5. Memuji Tuhan dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian. Dengan permainan kecapi menjadi alat saksi Allah yang terus hidup dalam seluruh pemberian hidup kita kepada Tuhan. Semua yang disebutkan oleh pemazmur dengan cara-cara yang harus kita lakukan untuk memuji Allah, semuanya harus berlandaskan pada diri kita yang seharusnya memuji dan memuliakan Allah. Namun saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak semua orang dapat memainkan alat musik seperti saudara Ans dan juga Diki yang ada di belakang. Tadi saya masih lihat ada di situ. Ya, mungkin ada di kamar mandi. Tidak semua orang dapat memainkan alat musik. Dan tidak semua orang juga memiliki suara yang indah seperti Mama Yordan. Mama siapa lagi? Selain majelis jemaat, yang saya tidak pernah lihat juga kadang atau menyanyi di depan, ada suara bagus sekali. Kalau karaoke di rumah,
sekali. Bahkan kalau dikaris lewat dikaris, mari menyanyi juga. Tidak semua orang bisa memainkan alat musik, bahkan juga memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi. Akan tetapi memainkan alat musik dan bernyanyi, bahkan memiliki suara merdu, bukanlah satu-satunya cara untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terbatas pada alat, keadaan, tempat, dan waktu. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Setiap kita harus menyadari bahwa kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Itu semua karena nafas yang masih kita miliki sampai dengan saat ini. Jika tema yang diberikan kepada kita untuk menjalani minggu kerja kita yang baru, segala yang bernafas memuji Tuhan, biarlah itu juga yang akan mengiringi kita untuk memuji Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Yang kedua, memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu atau tergantung situasi. Bukan hanya ketika kita berada dalam sukacita berkat yang melimpah, tetapi jika kita mengalami duka cita, bahkan sakit penyakit, bahkan pergumulan lainnya, kita diharuskan juga untuk tetap memuji Tuhan. Kadang kita hanya bisa memuji Tuhan itu di gereja. Kalau di rumah, kalau kita sudah pulang ke rumah, puji-pujian itu bernada do, re, mi, dan seterusnya. Kadang kita hanya bisa karaoke di rumah saja, bahkan sampai jauh-jauh malam, awas kurang darah. Baik kalau kita karaoke itu, kita ingat tetangga yang lain. Bahkan kalau sudah tetangga sudah menerusi, biar lagi sudah jauh-jauh malam, entah itu jam 1, jam 2 lewat. Yang penting saya bisa bernyanyi, mengeluarkan suara. Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang juga diajarkan oleh pemazmur, bahwa memuji Tuhan tidak hanya terjadi di bait Allah atau di gereja saja, tetapi juga di langit dan bumi. Ayatnya yang pertama. Artinya bahwa setiap umat manusia, bukan berarti setiap saat harus mengucapkan haleluya, pujilah Tuhan, tetapi lebih dari itu, memuji Tuhan melalui kuasa yang kita miliki. Entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu kedudukan, apapun yang ada pada kita, seharusnya itu menjadi suatu hal yang memungkinkan kita untuk dapat memuji Tuhan. Saudara-saudari yang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika pada saat ini kita kembali merenungkan betapa besar kasih dan setia Tuhan bagi setiap persiapan kita, secara khusus panitia umum, panitia pelaksana, bahkan semua kita sebagai warga jemaat, dalam persiapan kita yang tinggal beberapa waktu lagi, Bapak Ibu, 2 bulan. Cinta dan kasih Tuhan terus menyertai kita. Yang kadang kalau kita mau memahami bagaimana kita dapat melangsungkan kegiatan ini, kalau kita punya keterbatasan di setiap sisi, tetapi kita melihat bahwa karya Tuhan yang luar biasa terus menyertai kita sebagai jemaat, yang selalu ada dalam setiap doa dan permohonan kita, bahwa kasih dan cinta Tuhan juga akan menyertai kita dalam setiap usaha dan kerja keras kita. Sebagai buktinya bahwa kalau sampai dengan saat ini kita masih memiliki hati untuk melihat bagaimana pelaksanaan sidang sinode ini
ke depannya dapat berjalan dengan baik. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kita untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dari setiap berkat yang kita peroleh dalam hidup ini, secara khusus melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini membuat kita harus merenungkan, jika nafas ini tidak ada lagi pada kita, apa yang kita bisa berbuat? Tidak ada lagi. Demikian pula yang diungkapkan oleh pemazmur, haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kiranya itu juga menjadi pengakuan kita, saya dan Bapak Mama sekalian, memuji Tuhan dalam setiap hal yang baik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk sabda.